Shalom, renungan malam seiman tanggal 24 April 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntarap dengan judul Janji Kemenangan Setelah Kegagalan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami mau merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Bukalah mata hati dan telinga kerohanian kami, supaya kami mampu memahami dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Yosua 8 ayatnya yang pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku menyerahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Kita melihat kehidupan bangsa Israel ini naik turun, jatuh bangun, antara sukses dan kegagalan silih berganti. Sama seperti kehidupan kita juga. Mereka bersorak kemenangan saat mereka mengalahkan Jericho dengan iman. Mengapa tidak? Apa yang mereka lakukan hanyalah mengelilingi kota satu kali setiap hari selama 6 hari. Kemudian pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali dan melihat tembok Yeriko yang kekar itu runtuh di depan mata mereka. Kemenangan mereka hanya dengan iman kepada kuasa Allah. Akan tetapi, oleh sebab kemenangan tersebut, mereka meremehkan kota Ai yang dalam pikiran mereka merupakan kota yang lebih lemah dibandingkan dengan kota Jericho. Namun hasilnya mereka harus lari terbirit-birit dan 36 orang gugur dalam peperangan tersebut. Apa yang terjadi? Dosa Aknan yang menyebabkan kekalahan mereka. Kita lihat dosa menjadi penghalang untuk mendapatkan berkat kemenangan. Setelah masalah dosa tersebut diselesaikan, maka Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Majulah ke Ai. Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Luar biasa. Ini adalah suatu jaminan yang datang langsung dari Tuhan sendiri. Sehingga mereka dapat maju menghadapi musuh dan akhirnya mereka menang lagi. Pengalaman Yosua dan bangsa Israel mengingatkan kita bahwa sementara Tuhan menjanjikan sukses atau suatu kemenangan kepada kita, namun kita mempunyai bagian yang harus kita buat dengan diri kita sendiri. Diperlukan suatu pembersihan diri dari kita dari segala kepentingan sendiri, kegelonjohan pribadi, maupun segala dosa kecil dan besar yang dapat menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberikan berkat-Nya kepada kita. Sementara pembersihan diri kita adalah pekerjaan yang dilakukan Tuhan, namun diperlukan kerelaan kita untuk mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan dengan kuasa Tuhan. Memang sekarang ini kita tidak menghadapi kota Jericho maupun kota Ai secara jasmani. Namun pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah mungkin ada tembok kota Jericho dan kota Ai rohani yang harus diruntuhkan dalam kehidupan kita? Tembok Jericho rohani yang kita hadapi dapat berupa kepentingan diri, tidak bisa mengekang kemarahan, tidak bisa mengalahkan selera, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain,
segala ambisi pribadi dan kesenangan pribadi maupun ketakutan menghadapi kenyataan hidup seperti COVID-19 yang kita sedang hadapi saat ini. Firman Tuhan tetap berlaku untuk kita. Jangan takut, artinya Tuhan menjanjikan kemenangan. Namun kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai pola hidup kita membuat imunitas kita jadi lemah sehingga kita jadi kalah menghadapi penyakit yang menyerang tubuh kita. Kiranya kita dapat pegang janji Tuhan dan peroleh kemenangan dengan kuasa-Nya untuk kemuliaan bagi nama-Nya saja. Kiranya berkat, sukacita, dan damai Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.